diagram bisnis flow dari aplikasi tersebut. Kemudian dalam perancangan ini juga membuat user story, spesifikasi kebutuhannya, dan juga modelingnya seperti membuat activity diagram dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya kita juga mempelajari database engineering yang diajarkan langsung oleh Kak Aldi, di mana di sini kita membahas mengenai environment dari Microsoft SQL Server untuk manajemen database. Lalu selanjutnya kita juga mengenal tools-tools yang digunakan dan juga belajar juga menggunakan perintah DDL dan DML. Selain itu kita juga mempelajari bagaimana cara melakukan normalisasi pada data yang masih belum stabil pada database. Nah, untuk tugas akhir yang diberikan di sini kita diberikan tugas untuk melakukan normalisasi data yang kita ambil secara langsung secara random di internet. Lalu selanjutnya kita juga belajar web development yang diajarkan langsung oleh Kak Ari dan juga Kak Hani. Di mana di sini kita yang pertama mempelajari bagaimana paradigma menjadi seorang web developer atau secara menjadi seorang programmer, seperti bagaimana cara bekerja sama dengan klien, lalu juga bagaimana untuk membuat pseudo code dan juga membuat repository GitHub. Lalu selanjutnya setelah kita mendapatkan pengantar web development ini, kita juga mempelajari mengenal apa itu .NET Core dan juga kita melakukan juga integrasi menggunakan .ASP.NET. Lalu kita mempelajari juga bagaimana cara kerja API agar bisa terhubung dengan aplikasi lain seperti Firebase. Lalu selanjutnya kita juga mempelajari authentication dan authorization untuk membuat halaman login, serta selanjutnya kita mempelajari bagaimana cara melakukan pengujian dan dibagi pada web aplikasi kita. Dan yang terakhir kita juga mempelajari bagaimana cara mendeploy ASP.NET ke web server agar bisa berjalan dengan stabil dan aman. Nah, untuk beberapa tugas yang diberikan di sini kita mempelajari yang pertama membuat repository program menggunakan GitHub agar kita bisa bekerja sama kolaborasi dengan teman-teman yang lain, serta juga kita bisa memiliki cara membuat program dengan teratur. Lalu selain itu kita juga diberikan tugas untuk integrasi ASP.NET. Lalu kita juga diberikan tugas untuk membuat halaman login menggunakan authentication dan authorization. Dan yang terakhir kita juga melakukan pengujian dan debugging. Baik, untuk materi selanjutnya itu membuat mobile development, di mana instrukturnya itu Kak Anan. Pada awal pertemuan Kak Anan menjelaskan, mengenalkan pada kami bagaimana apa itu framework dari Flutter, kemudian mengenalkan juga mengenai bahasa Dart dan sintaknya. Pada awal pertemuan juga Kak Anan mengajarkan kepada kami bagaimana cara menggunakan atau membuat sebuah navigasi dan routing, di mana navigasi dan routing ini berfungsi untuk berpindah-pindah halaman, misalnya dari halaman satu ke halaman kedua, ataupun sebaliknya dari halaman kedua ke halaman satu. Kemudian Kak Ana juga menjelaskan bagaimana penggunaan stateless widget dan juga stateful widget, di mana stateless widget ini merupakan sebuah di mana state-nya itu statik atau tidak berubah. Kemudian stateful widget ini merupakan state-nya itu bersifat dinamis. Selanjutnya kami juga mempelajari mengenai bagaimana cara penggunaan API, mengintegrasikan API pada pengembangan aplikasi mobile yang kita buat, dan sekaligus menjadi sebuah tugas untuk kami untuk mengintegrasikan API yang diajarkan oleh kakaknya. Di sini terlihat bagaimana hasil integrasi API yang kita gunakan yang tampil pada aplikasi mobile tersebut untuk mengambil data dari API tersebut. Selanjutnya kita juga diajarkan untuk bagaimana cara menggunakan kamera pada mobile dan juga cara mengakses media atau file pada mobile tersebut.
Dan pada proyek akhir Kak Anan memberikan tugas untuk membuat sebuah aplikasi mobile, di mana di sini kami membuat aplikasi safety bike yang berfungsi untuk meningkatkan keselamatan berkendara sepeda motor. Uh, mm, Sebenarnya Kak Ida izin untuk idenya disampaikan ulang atau progres dari yang tadi? Disampaikan aja sedikit soal safety bike. Baik, mengapa kami safety bike ini menjadi sebuah ide perancangan aplikasi kami, itu karena kami melihat banyak sekali kecelakaan-kecelakaan yang terjadi di Indonesia, khususnya di Indonesia. Kecelakaan misalnya biasanya itu kecelakaan berawal dari pengendara yang tidak sadar akan mematuhi peraturan-peraturan di jalan raya. Misalnya dia melanggar rambu lalu lintas yang seharusnya lampu merah, ya berhenti namun dia melanggar. Jadi itu berasal dari kesadaran pengendara sepeda motor itu sendiri. Jadi kami ingin untuk meningkatkan kesadaran pengendara sepeda motor itu dengan membuat aplikasi safety bike ini, yang dimana aplikasi safety bike ini akan terintegrasi dengan IoT, terintegrasi dengan pada sepeda motor, yang dimana akan memberikan sebuah peringatan kepada pengguna sepeda motornya untuk memperhatikan rambu-rambu di pinggir jalan. Mungkin saya ingin menyampaikan progres kami semenjak panel presentasi kemarin. Jadi untuk progres yang telah kami lakukan, yaitu yang pertama kami telah mengembangkan aplikasi mobile safety bike, ini masih dalam progres. Kemudian kami juga sudah mengumpulkan beberapa dataset. Kemudian kami sudah memilih beberapa perangkat IoT yang akan digunakan pada sepeda motor. Kemudian juga sudah men-training prototipe model deteksi rambu dengan dataset yang telah dikumpulkan. Adapun beberapa perangkat-perangkat utama IoT yang digunakan pada sepeda motor, diantaranya ada Raspberry Pi 4, kemudian ada IMX477 kamera, ada intercom helm, dan juga ada SIM 7600X seperti di mana Raspberry Pi 4 ini nanti berfungsi sebagai mikrokontrol utama, sebagai kontrol utama untuk memproses gambar yang ditangkap dari kamera, sehingga Raspberry Pi 4 ini akan memproses gambar tersebut, mendeteksi rambu lalu lintas, kemudian hasil deteksinya tersebut akan dikirimkan suara ke intercom yang terpasang pada helm. Jadi pengguna dapat mendengarkan ada rambu lalu lintas apa di depannya. Kemudian ada SIM 7600X 4G ini berfungsi untuk mengirimkan data pelanggaran atau untuk terkoneksi ke database agar pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna tersebut tampil pada aplikasi mobile, dan juga untuk memonitor untuk mengirimkan hasil monitor dari baterai motor dan juga kecepatan sepeda motor. Baik, lalu untuk pengembangan mobile dan Firebase, di sini kita sudah melakukan develop untuk tampilan dari aplikasi yang disiapkan. Lalu juga kita sudah melakukan koneksi dengan Firebase untuk halaman loginnya. Untuk model deteksi yang telah kami kembangkan, di sini kami katakan bahwa model ini sudah bisa mendeteksi berapa rambu yang ada di jalan. Karena ini masih prototipe, mungkin pada beberapa kasus seperti misalnya rambunya tidak terlalu terlihat, ini mungkin
model ini tidak mampu mendeteksinya. Untuk progres selanjutnya di sini kita akan melakukan finalisasi tampilan dari aplikasi mobile safety bike. Nah, lalu selanjutnya kita juga akan mengumpulkan dataset yang lebih luas terkhusus untuk beberapa daerah yang memiliki aturan rambu lalu lintas yang khusus. Lalu selanjutnya kita juga melakukan perakita perangkat IoT yang telah dirancang, serta yang terakhir kita akan melakukan uji coba sistem dan alat yang sudah telah terintegrasi ketika tampilan aplikasi sudah melakukan finalisasi dan juga telah dilakukan perakitan perangkat IoT. Baik, mungkin sekian presentasi dari tim kami. Untuk waktu saya kembalikan.